Cek, cek, cek. Ini kayaknya ada yang suara. Cek, cek, 12, 12. Oke, sepertinya udah aman ya. Tadi sempat kayaknya ada suara kresek-kresek gitulah. Biasalah mic-nya. Nggak tahu kenapa kayak gitu. Oke, jadi kembali lagi kita melanjutkan series Egy Maulana Fikri kita di episode ke berapa sekarang? 86 ya. Oke, 86, dan untuk episode kali ini kita bakal berhadapan dengan Piemonte Calcio di babak 16 besar Liga Champions. Dan sebelum itu seperti biasa kita bakal ucapin terima kasih banyak dulu kepada para member Ultimate Sultan yang ada di channel ini. Yang pertama ada Sontoloyo, kemudian ada AR. Jadi thank you banget kepada kedua orang tersebut yang telah menjadi member Ultimate Sultan, khususnya kepada Son ya, soalnya dia udah 2 bulan Pak berlangganan. Oke. Dan seperti biasa kita juga cek juga dulu notifikasi donate Sosiabas. Oke, saya login dulu. Nggak tahu kenapa tiba-tiba keluar nih. Padahal kemarin dalam keadaan login aja. Oke, tes dulu ya. 10.000 dari tes. Pesan. Ini hanya tes notifikasi. Oke, itu dia. Aman. Ternyata bentar minum dulu. Ya, jadi aman semuanya dan ya udah kita masuk ke gameplay. Ini dia. Ya, jadi seperti yang kalian lihat di layar, Piemonte Calcio di babak 16 besar. Semoga kita bisa menang di sini dan tentunya maju ke babak selanjutnya. Dan untuk lawan pertama kita sih lawan ini dulu, lawan apa nih, West Ham ya, West Ham United. Kita lagi away. Jadi kita bakal dijamu oleh West Ham di tanggal 8 Februari. Ini nggak kerasa sih udah tinggal dikit lagi musim pertama kita bersama Liverpool bakal selesai. Jadi ya udah kita langsung aja next ke tanggal 8. Oke, ini dia. Dan untuk klasemen sementara di Liga Inggris di sini masih tetap MU ya, selisih 4 poin dengan Liverpool. Ya, masih ada sih harapan kita bisa nyalip MU. Cuman kalau MU juga konsisten menang ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Walaupun kita menang nanti pada saat di laga terakhir menghadapi MU, tapi kan masih ada selisih 1 poin juga. Jadi at least mereka harus kalah atau imbang. Ya udah, let's go. Langsung aja mulai pertandingan pertamanya. Oke, ini dia. Halo, selamat siang bro. Welcome.
Ini dia markas dari West Ham. Kita ketemu lagi sama Timo Werner. Ampun saya, Timo. Dimanapun Egy berada, Anda juga menjadi lawan Egy, Pak. Selalu tuh kayak gitu. Oke, starting lineup dari West Ham United. Mereka pakai ada Nicolo Barella, teman kita juga nih, Pak, rekan kita juga di Real Madrid. Mantan rekan kita, Nicolo Barella. Kemudian lineup dari Liverpool, kalian bisa lihat sendiri. Ada Timo Werner di sebelah. Ada Alexander Arnold kembali menjadi kapten ya. Oke, dan kita mulai aja nih kick off babak pertama antara West Ham versus Liverpool. Let's go. Timo Werner. Barella. Werner. Romagnoli, Alexander Arnold. Alisson. Oke. Terlalu nggak bisa dikejar sama Rodrigo. Waalaikumsalam Indra Zihni. Halo bro. Siti Pucuk. Wah. Siti Pucuk. Kan Skarbit. Iya, padahal katanya dulu kalau di Premier League dukungnya Tottenham, sekarang malah City. Good man. Archer. Oke, Egy. Hampir saja, Bung. Saya pindah haluan. Padahal dulu semangat sekali Anda ya untuk mendukung Tottenham. Wah, kenapa sih? Apa yang terjadi? Arthur. Sami Abraham. Egy. Damn. Ferda Silva. Barella. Timo Werner. Da Silva. Aduh. No. Alisson good save. Jangan sampai kebobolan lagi, Cuk. Tidak boleh kalah ini pokoknya. Kita harus salib MU di pucuk. Timo Werner. Alexander Arnold. Hey, Alisson ngapain? Lama bet dah. Egy. Oke, Rodrigo, good. Lari aja terus Rodrigo.
Crossing ada. Harusnya sih yang dituju tadi Tammy Abraham ya. Corner kick. Udah bener tadi. Cuman bolanya terlalu ke tengah. Dan Woodman. Ini Woodman superhero apa ya? Egi shooting. Kena tiang dong. Sayang banget. Hampir saja berbuah gol. Tapi sayang tiang masih menyelamatkan gawang dari West Ham. Lagi long shot. Flashing. Wah. Lagi di blok. Oke. Silva Melo. Alexander Arnold. Barella. Pau. Walah. Lozek. Masraoui, aduh namanya susah banget. No, oke. Jenner Pedrosa. Tammy Abraham. Aduh, Hazard. Bernardo Silva. Timo Werner berbahaya. Oke, Merino, good job. Portugal sekali ya. Halo, selamat siang Pokemon. Halo bro. Udah banyak loh ya. Badge Gold member. Yang kurang sekarang kayaknya yang silver ya. Udah lumayan jarang sih yang member ini yang silver. Oke, Pedrosa. Alah, udah selesai ya. Udah selesai babak pertama, cu. Dan skornya 0-0, sayang banget. Padahal saya ngarepnya kita bisa menang lah ya. Cuman apalah mau dikata, belum bisa mencetak gol. Oke, jadi kita lanjut langsung ke babak kedua ini. Aduh, MU menang 1-0. Ya, oke. Egi. Rodrigo. Egi Maulana Fikri. Kasih ke Diego Yota. Egi. Oke, De La Cruz. Merino. Dapat Egi lagi. Good. Egi, aduh, mudah sekali bagi Woodman. Astaga. Tammy Abraham. Kenapa diumpan lagi Egi? Why? Tuh kasih Egi tuh. Masuk. Aduh, hampir saja, Bung.
Pergantian pemain ya. Oke, Pereira Silva, Barella, Timo Werner. Oke, out. Yo, yang baru bergabung silahkan di like dulu videonya ya, thank you. Tembuskan dulu 100 like pertama kita untuk episode ke-86 Egy Maulana Fikri. Dan sekarang ini Tammy Abraham sudah diganti, cuk. Ntar malam live lagi, bro. Ditunggu aja ya. Insya Allah semua live kalau misalnya nggak ada halang. Aduh, hey. Hey, kenapa itu? Halo. Come on. Egy Maulana Fikri. Oke, Egy, aduh. Nice. Rodrigo, mantap. 1 gol. Good. Good job, Rodrigo. Mantap. Akhirnya gol juga, boy. Come on. Sutalo. What hurt? No, astaga naga. Why? Wih, perih banget ini, Pak. No. 1 game 4 menit, bro. Ini jadi last season, harusnya sih masih panjang, bro, perjalanan kita. Oh, emang bisa? Oh, crash ya? Takutnya kepanjangan gamenya jadi crash. Oke. Iya sih, kalau Egy misalnya jadi pelatih bakal yang dilatih tuh pemain-pemain random semua, Pak. Itu kalau yang lain misalnya pemain lain kita mau jadiin pelatih itu gimana ya? Apa harus di PC? Atau ada fitur khususnya gitu? Kayak misalnya IRW channel kan itu dia latih ini kan, dia pakai Kepa untuk ngelatih Chelsea. Waduh. Pelanggaran 1 sama pula.
Sayang bet. Stadiumnya West Ham semua bisa Pak, tinggal buat pemain itu retire. Tapi harus dari player karir. Oke. Jadi caranya itu dia buat Kepa pensiun ya? Pensiun dini gitu. Berarti bagus cari pemain yang ini ya, yang kalau mau dijadiin pelatih. Waduh, kena tiang. Mister maksudnya. Berarti bagus kalau cari pemain yang memang ada real face gitu. Terus dipensiunin, habis itu dijadiin pelatih. Oh, no, kipernya juga amazing sekali. Arnold. Alah, Arnold. Waduh, waduh, waduh. Oke, itu dia. Itu dia untuk full time ya. Sayang banget hasilnya imbang. Padahal kita udah cetak gol spike dari Rodrigo, tapi hasilnya aduh parah-parah. Makin tertinggal jauh lah sudah kita dari MU. Yuk, di like dulu videonya. .5 ya ratingnya. West Ham kuat juga sih, Pak. Manager feedback. No, kita punya 13 shot, 9 on target. Tidak buruk sama sekali, cuy. Position 53%, tidak buruk sekali lagi. Tapi ya, ini faktor keberuntungan aja yang kurang, Pak ya. Dari tadi bentur tiang mulu dan MU menang 3-0 atas Sheffield. Luar biasa sih. Oke, jadi next match kita bakal menghadapi Burnley ya. Oke. Halo bro, welcome. Tidak telat, baru satu pertandingan mulai. Ada klub Indonesia nggak bang? Nggak ada bro di FIFA. Kecuali kalau pakai mod ya. Tapi itu harus main di PC. Kalau saya FIFA main di PS4 soalnya, jadi nggak bisa. Di next title update, bug pelatih pakai jersey itu bakal dihapus. Oke, bagus lah kalau begitu. Llorente, oke, Llorente udah pulih dari cederanya, mantap. Oke, kemudian kita lihat ini. Oke, untuk stamina aman-aman aja ya. Jadi gas aja lagi ya menghadapi Burnley. Langsung aja, nggak usah pakai lama. Di PC udah keluar. Halo, waalaikumsalam Rizal Gaming.
Ya kalau di PC udah keluar berarti itu bentar lagi di PS4 sih. Biasanya kayak gitu emang selalu di PC lebih dulu. PS4 anak tirikan ya. Beda sama PES. PES dulu-dulu itu zamannya selalu yang dianaktirikan itu user PC. Yang dispesialkan itu anak user PS4 ya. Konsol. Tapi sekarang PES juga udah merata. Udah enak dimainkan di PC, udah di PS4 juga enak ya kan. Kalau dulu itu user PC itu di anak tirikan, cuy. Dan ini update untuk PES juga dalam waktu dekat ini bakalan rilis data pack 4 kalau nggak salah. Awal bulan 2 mungkin bakal rilis data pack 4. Oke, starting lineup dari Burnley. Halo Gilang. Tinggi banget Abraham. Iya boy. Iya tahun ini jadi agak gercep, gak kayak FIFA 20 ngefix bug selama bener. Ya bagus lah. Dia udah mulai tersadarkan mungkin. Yo yang baru bergabung silahkan di like dulu videonya ya. Tembuskan dulu 100 like pertama itu baru 33 like tuh. Ayo 100 like. Oke kita mulai kick off babak pertama antara West Ham. Bukan West Ham, Burnley. Tadi yang lawan West Ham. Ini udah Burnley sekarang. Mirip-mirip sih bajunya. Burnley lawan Liverpool sekarang. Let's go. Kali ini wajib menang, come on. Ayo dong. Rodrigo. Egi. Shit, diblok lagi. Tammy Abraham. Aduh, hey. Cepet banget Pak diambil. Smith. Arnold, good. Arnold, iya. No. Rainier. Bellingham. Oke, Tierney. Smith. Oke, Alisson, good save. Oke, Tammy Abraham. Nandes. Rainer. Eduardo Quaresma. Merino. Arthur. Waduh. Wah. Aston Villa mirip-mirip, iya benar. Aston Villa West Ham Burnley ya. Mirip-mirip bajunya. Bang mainnya apa tuh? PS4 bro. Bellingham. Astaga. Sar. Apa yang terjadi pemirsa?
1 gol lagi. Bagus sih tendangannya. Aduh, Liverpool, wahai, kenapa kayak gini? Makin ngedrop ya, makin kesini makin drop. Padahal ini udah mau masuk akhir musim nih, boy. Harusnya makin semangat ya. Rodrigo. Tuh kan, kehilangan bola lagi Egy. Waduh, waduh. Oke, De La Cruz. Sami Abraham. Rodrigo. Ah! Shit. Waduh. Nah. Lah, aduh, Merino ngapain? Aduh, Merino. Smith. Tierney. Bustos. Hei, mau kemana itu? Come on, Rodrigo. Nice. Astaga. Nah. Bagus, Rodrigo. Come on, Rodrigo. Walah. Oke, buat ini Panera. Oke. Babak pertama selesai cuy, dan kita ketinggalan 1 gol dari Burnley. 2 laga away di episode kali ini benar-benar West Ham kuat, Pak. Arthur, Merino, Eduardo Quaresma, Egy, Arnold, oke, De La Cruz itu ya. Iya, corner kah? Arthur. Merino. Hampir saja. Werner melawan mantan timnya itu Chelsea. Iya. Oke, Tammy Abraham. Aduh, lama banget dah. Nah. Egy. Gol ini. Oke, pergantian pemain untuk Liverpool. Rodrigo diganti nih.
Ya elah. Kacau. Bellingham. Tammy Abraham nomor 10 diganti ya dengan oh Martial masuk. Oke. Pedrosa. Coba crossing tadi tapi di blok sama Bapak Sar itu. Sang pencetak gol. Nah. Aduh. Egy corner lagi dan gol ini. Halo bro, welcome. Diary. Trainer. Ya, habis ini kita bakal lawan Piemonte ya di babak 16 besar Liga Champions. Tolonglah, menanglah tolong. Aduh. Kalau kalah lagi tamatlah sudah. Juara Premier League tinggal impian doang. Jangan sampai kalah tolong. Ayo Egy, tunjukkan flashingmu Egy. Egy, aduh mudah saja bagi gol ini. Padahal biasanya sih dari flashing seperti itu udah bisa masuk ya, tapi kali ini agak susah. Mulai kebaca nih tendangannya Egy. PJ. Alisson, good. Bardini. Nah, come on Martial. Good, good. Egy mau pikir good. Let's go Egy. Egy, no, mantap. 1-1 akhirnya. Let's go. Ayo. Bisa ini bisa. Kirain tadi Martial itu mau bawa bolanya sendirian, ternyata dia cukup baik juga ya. Langsung kasih umpan ke Egy. Oke, dan 1-1. Gol ke-25 Egy di Premier League. Lumayan banyak dan tentunya masih jadi top scorer sekarang. Yo, yang baru bergabung silahkan di like dulu videonya, tembuskan dulu 100 like. Thank you. Ayo. Di like dulu. Oke, Egy. Astaga, telat. Agak dilema juga sih tadi antara mau syuting dengan umpan ke Martial tadi ya itu. Waduh, no. Nyaris saja. Untung masih melebar tendangannya. Oke. Yalah. Nah, shooting. Mantap.
2-1. Let's go. Good job. Peluk pelatih dulu. 2-1 di menit-menit akhir. Oh, kena loh ujung jarinya. Ujung jarinya kena tapi bolanya tetap masuk. Mantap banget. Noni. Oh, gol pertamanya ya di Premier League. Oke. Gol pertama cuy. Tackle aja lah ya. Edward. Tierney. Oh. Apa sih, offside kah? Oh iya, offside. Ayo yang baru bergabung, di like dulu videonya. 100 like, ayo. Edward, aduh kita diserang. Jangan sampai malah imbal. 5 menit pula lagi pertambahannya, lama banget pak. Oh my god, apa yang saya bilang? Liverpool lah gitulah ya. Lebih sakit ini pak. Di menit-menit akhir itu. Udah injury time pula. Wah. Lepas tadi nomor punggung 10. Bustos. Nahuel Bustos 10 gol. Tuhan, imbang lagi dong. Dong, 2 menit lagi tuh. Bisa lah. 1 serangan ini. Aduh, kehilangan bola. Udah habis stamina-nya, susah banget dikontrol. Kalau udah habis stamina. Selesai ini, Pak. Dua match berturut-turut. Imbang. Jauh banget dah sudah poinnya dari MU. Oke, jadi kita move on dari Premier League. Kita sekarang fokus ke Liga Champions. Dan lawan kita juga bukan kaleng-kaleng, ada Monte Calcio itu. 8 shot, 6 on target. Dari segi shot sih lumayan banget, cuman ya gol yang tercipta cuma 2 doang. Ya 2 itu udah lumayan sih, tapi defense kita yang agak hancur memang tadi. Oke, crossing pelan-pelan juga naik. Oke, curve-nya udah 100 ya. Dan sebentar, again imbang lagi. Padahal dikit lagi kita menang pak ya. Sayang sekali. Sebentar, saya cek dulu Premier League. Ini dia 58-63. Itu pun MU belum main di pertandingan ke-27-nya. Kalau dia menang berarti poinnya sekarang 66. Jauh banget itu. Nah, ini dia untuk laga pertama kita menghadapi Piemonte ya. Kita away dulu, kita masuk di Piemonte Stadium. Piemonte Stadium. Kemudian ini dia untuk babak 16 besar. PSG ketemu Dortmund, Chelsea, FC Barcelona, kemudian Lens ketemu Hertha Berlin, United versus Real Madrid udah selesai ternyata. Leg pertamanya MU menang 2-0 atas Madrid. Good job MU. FC Bayern versus Montpellier ya. 3-0 Bayern menang. Kemudian ya ini masih leg pertama sih. 1.500 dari seseorang. Pesan untuk masjid. Thank you 1.500-nya dari seseorang. Dia nggak nulis namanya. Jadi terima kasih banyak untuk seseorang itu dimanapun Anda berada ya. Thank you untuk donasi masjidnya. Oke, jadi Atletico Madrid
Napoli 3-0. Cukup besar sih semuanya ya skornya. Rata-rata 3-0, 2-0 gitu. Ya udah, gaskin aja. Jadi ini artinya juga Egy bakal berhadapan dengan mantan timnya. Ya kalian tau lah, kita di Piemontes kalau nggak salah 2 musim. Dan waduh, stamina guys. Ini nih terlalu fokus di pertandingan menghadapi Burnley. Akhirnya stamina malah tidak diperhatikan. Dan ini juga menjadi match yang apa ya? Bukan untuk Egy doang, tapi untuk Arthur juga. Arthur juga kan mantan pemain Piemonte kan. 2031. Ya bro, udah lama banget lah. 2031 sudah. Ya Piemonte itu Juve bro. Di FIFA dia nggak ada lisensi jadi namanya Piemonte. Ricordiamo che nel bar dello stadio sono presenti anche cibi vegetariani e vegani. Bang lu main FF. FF apaan bro? Free Fire? Oh saya nggak main Free Fire sih. Un saluto a tutti gli spettatori presenti oggi sulle tribune. Le squadre escono dal tunnel. Facciamo un po' di rumore per accogliere. Oke, ini dia babak 16 besar Liga Champions mempertemukan Piemonte Calcio versus Liverpool. Come on. Ayolah, bisa lah kita menang di UCL. Egy umur 30. Udah 31 malah kalau nggak salah. Oke, ini dia anthem dari Liga Champions. Selamat menyaksikan kalian. Oke, itu dia tadi anthem dari Liga Champions. Anthem yang sangat apa ya, keramat gitu, membuat bulu kuduk berinding tiap kali dengarkan anthem ini. Yuk, selamat bergabung semua yang baru bergabung. Jangan lupa di like dulu videonya, thank you. Ayo tembuskan dulu 100 like. Halo Mafaza, welcome. Udah 59 like gitu. Ayo 100 like pertama untuk episode ke-86 Egy Maulana Fikri yang sudah sangat jauh banget nih series. Udah masuk di tahun 2031. Mau pensiun umur berapaan bang kira-kira? Ya sampai Egy tidak bisa main bola lagi. Selama mungkin lah. Ayo di like dulu videonya teman-teman sekalian. Like itu gratis loh. Di like aja ya, buat bantu-bantu nih channel biar makin berkembang. Oke, kita mulai nih. Kick off babak pertama antara Piemonte Calcio versus Liverpool. Abel Ruiz. Oke, out. Romagnoli, Llorente, kasih ke Egy Maulana Fikri, Martial, Egy lagi, Egy, di blok, Llorente, aduh, Reis, Rodriguez, 1000 dari seseorang. Pesan, buat beli PS5. Thank you donasinya dari seseorang lagi. Ini siapa sih seseorang ya?
Dari kemarin donasi mulu. Thank you 1000-nya. Rodrigo, oh berbahaya sekali, Bung. Untuk PS5 kali ini tadi donasi 1.500 ya kalau nggak salah ya. Untuk masjid. Sekarang 1.000 untuk PS5. Mantap. Thank you, thank you. Oke. Geiger. General Pedrosa. Llorente. Marti, oh iya, Egi kenapa tuh? Susik. Zepedo 5. Loh. Galino. Loh, hey. Aduh, berbahaya. Bang, bagusan apa tuh? PS atau FIFA? Ya tergantung sih bro, ini masalah selera aja sih. Kalau saya untuk saat ini lebih suka FIFA, soalnya fiturnya lebih unggul dari PES. Kalau masalah fitur ya, kalau masalah grafik saya suka di PES sih. Oh, soalnya kalau FIFA itu career mode-nya lebih apa ya? Lebih realistis. Dibanding Master League. Bisa jadi juga ini karena mungkin saya udah kelamaan main PES ya. Dari zamannya Winning Eleven. Jadi udah bosan mungkin dengan fitur-fitur Master League yang bisa dibilang perkembangannya ya kurang. Kalau FIFA kan baru dari tahun kemarin saya main FIFA 2019. Jadi mungkin ya saya tidak apa ya istilahnya hal baru yang baru saya lihat, jadi makanya saya bilang wah FIFA keren pak. Kayak gitu. Tapi sekarang sih udah mulai cukup bosan juga. Maksudnya saya juga udah lumayan menuntut hal-hal baru gitu, dan ya ini salah satu yang terjadi di FIFA 21. Istilahnya banyak fitur baru gitu yang dikembangin oleh EA, dan ya menurut saya mantap banget lah. Dan memang kita nggak bisa ini juga sih. Oh, kita memang nggak bisa ngebandingin juga antara FIFA 21 dengan PES 2021 karena secara resmi kan PES bilang kalau misalnya dia cuman update season update doang untuk PES 2021. Jadi istilahnya PES mengalah gitu loh. Istilahnya kayak dia menyerah dulu di sini, nggak mau bersaing dulu sama FIFA karena buktinya dia cuma rilis season update. Nah, itu yang kita bisa lihat nanti di PES 2022 sama FIFA 22. Nah, di situ yang bakal jor-joran kayaknya mereka untuk bersaing lagi. Kalau untuk FIFA 21 dan PES 2021 jelas sih semua orang pasti setuju FIFA lebih bagus. Karena memang PES nggak bersaing di tahun kemarin 2020 untuk PES 2021. Abel Ruiz, Llorente, saya malah salah satu orang yang paling telat nyoba FIFA kayaknya. Karena saya nyoba FIFA di FIFA 20. Ya pernah sih nyoba FIFA 17, cuman bentar doang. Itu pun di rental, Pak. Waktu itu kan saya belum punya PS4. Cuman rental doang, nyoba-nyoba FIFA 21. FIFA 17 kan. Belum pernah nyoba career mode sama sekali. Nah, pas 2000 FIFA 20 itu ya itu yang saya coba, Pak. Dari Voltanya sampai career mode juga coba. Bahkan langsung dijadiin konten. Kalau FIFA 20 kemarin. Edward,
Galeno. Oke, babak pertama berakhir imbang. Sayang sekali. Dortmund menang 1-0 atas PSG itu. Wow. Oke, kita resume match. Halo Abdullah, halo bro. Welcome, selamat bergabung. Egy Maulana Fikri, Geigar. Waduh, Martial. Dapat, astaga. Aduh, tolonglah 1 gol away aja untuk Liverpool. Torres, Rodriguez, Edward, Susik, Abel Ruiz, Edward. Loh. Magnan good. Hampir saja. Itu agak takut sih saya bola-bola kayak gitu. Rodrigo. Ayo dong Rodrigo. Martial. Egy. Geigar lagi. Kasih ke sisi kanan. Ada Arnold sana. Alexander Arnold. Coba kasih ke tengah dan aduh. Llorente. Yang baru aja pulih dari cederanya. Diego Yota. Aduh. Halo Zivol. Kenapa Juve di FIFA diberi nama Piemonte Calcio? Karena nggak ada lisensi dia bro. Lisensinya diambil PES. Halo Kazuma 1. Halo bro. Nama Jepang nih. Nama Jepang. Kazuma. Shooting di Wih, Pickford loh kipernya. Oh iya, Pickford ya kipernya Piemonte di sini. Diego Yota tadi melakukan shooting yang lumayan keras. Tapi masih bisa ditepis oleh Pickford. Yo, yang baru bergabung silahkan di like dulu videonya ya. Thank you. Ayo tembuskan dulu 100 like pertama untuk episode Egy Maulana Fikri biar channel ini makin berkembang juga. Terima kasih atas bantuannya teman-teman. Egy Maulana Fikri segede aduh. Plata. Abel Ruiz. Reis. Torres Munoz. Sini boy. Diego Yota. Egy Maulana Fikri coba. Gagal maning son. Rodrigo. Tendangan corner untuk siapa nih? Waduh, Idah. Idah udah ke Piemonte ya. Adam Idah ya. Waduh, udah banyak juga perubahan dari pemain Real Madrid itu. Idah. Galeno. Padahal ya Idah bisa dibilang termasuk pemain baru di Madrid itu kan. Lah astaga, itu kenapa tendangan jadi kayak gitu Egy? Kita lihat dulu tendangannya. Ya. Sami Abraham. Ini sekarang musim keberapa bang? Musim ke-11. Makasih bang, infonya berarti PES punya lisensi 4 klub Eropa. Iya bro, itu eksklusif semua sih.
yang disebut itu Barcelona. Pokoknya yang ada di sampulnya PES itu Messi, Ronaldo, sama Alaba juga ya, pemain Bayern. Kemudian Alaba atau Alphonso Davies tuh. Davies kayaknya ya. Yang aduh lupa saya itu yang di PES. Pokoknya itu tim yang Arsenal juga termasuk ya. Itu lisensi khusus semua di PES. Eksklusif tuh. Ya Davies ya. Yang di PES itu. Makanya aduh. Tapi ini yang parah bener-bener yang di Piemonte sama Roma ya kan. Soalnya FIFA sama sekali tidak berhak menggunakan nama Juventus, nama klub Juventus, jersinya pun semuanya. Roma juga kayak gitu. Kalau yang lain kan Bayern, Barcelona masih ada tuh karena ya FIFA memang punya lisensi La Liga gitu. Jadi mereka masih berhak pakai nama Barcelona. Sebaliknya di PES malah nggak punya lisensi La Liga kan. Itu sih ya yang bikin kita para pecinta game sepak bola ini agak bingung juga kadang-kadang tiap tahun ya mau beli yang mana. Soalnya itulah perang lisensi cuy. Di satu sisi kita mau beli misalnya nih kita mau beli PES tapi ya lisensi liga cukup banyak yang tidak ada. Sisi lain mau beli FIFA, tapi ada juga tim yang tidak berlisensi di FIFA. Cuman, ya gitulah. Namanya juga bisnis, Pak. Jadi, kita ini sebagai yang main doang ya kadang-kadang bilangnya ya udah beli dua-dua aja, Pak. Kalau gitu. Kayak saya nih ya, udah 2 tahun beli dua-duanya. Selain untuk konten memang karena ya saya memang tidak bisa lepas dari PES juga walaupun dalam beberapa tahun terakhir PES ini nurun banget lah istilahnya kayak lisensinya makin berkurang, diambil mulu sama ya ada nambahnya juga cuman nambahnya tuh cuman tim-tim yang kecil doang yang ya paling kayak tim-tim Liga Brasil kah atau tim apa itu yang jarang banget orang lain tahu. Tapi rata-rata tim-tim besar di FIFA kan semua. Tapi tetap aja saya juga harus beli PES soalnya udah gimana ya? Udah kayak mendarah daging gitu. Udah dari kecil main Winning Eleven. Dari zamannya belum sekolah. Udah main winning. Jadi aneh banget gitu kalau misalnya nggak beli PES. Oke, kita punya ratingnya gitu 79 dan harus berakhir dengan sayang sekali imbang ya di babak pertama. Dan ini skor ini sebenarnya menguntungkan untuk Piemonte sih. Soalnya kita nggak cetak gol away jadi dia aman aja. Nah, ini yang berbahaya nanti kalau di kandangnya Liverpool kan. Kalau di Anfield mereka bisa cetak gol, waduh. Berat banget kita. Halo, Palming Gaming ya. Halo bro. Selatan udah pensiun? Iya bro, udah pensiun. Kapan selesai? Egy mau pikirin? Nggak tahu juga bro. Masih lama. Tapi kalau misalnya tiba-tiba ada bug gamenya crash gara-gara misalnya kita terlalu lama main series ini ya bakal selesai. Kalau misalnya gamenya sampai crash gitu, dengan terpaksa bakal selesai. Oh, final nih, Carabao Cup ya, menghadapi Tottenham. Wah, trofi pertama kita nih, harus bisa kita dapatkan. Ini sejauh ini kita Egy belum pernah memenangkan satu kali pun kompetisi Carabao Cup. Jadi ini wajib banget kita menangkan. Player of the Month shortlistnya ada Egy Maulana Fikri ya, masuk dia. Oke. Nah, kita langsung play aja, let's go. Manchester United, Barcelona dan Bayern Munchen ada dua game.
Dan stadion otentik hanya Manchester United dan Bayern. Kalau FC Barcelona nggak, karena dia ambil PES. Iya sih. Kalau itu Barcelona udah lama, udah cukup lama lah ya di PES. Udah berapa tahun terakhir tuh. Kayak juga Madrid di FIFA kan, udah lama bet. Ketat bung pertandingannya. Iya, sampai imbang. Bayern Munchen adalah sponsor platinum dari Konami. Oke. Kameranya kenapa nggak fokus di EG aja bang? Agak susah bro ngelihat bolanya kalau misalnya kameranya fokus di EG. Saya jadi nggak bisa ngelihat tim lawan menyerang di daerah mana nih. Kalau fokus di EG nggak bisa lihat. Jadi nyaman aja di sini. Di kamera kayak gini. Oke, ini dia final Carabao Cup mempertemukan Tottenham Hotspur versus Liverpool. Yuk, yang baru bergabung, yang belum like videonya, silahkan di like dulu ya. Ayo di like dulu. Thank you for attending Wembley Stadium. Enjoy the game. Wembley Stadium ya. Enjoy the game. Oke, kita mulai aja. Kick off babak pertama antara Tottenham Hotspur versus Liverpool. Final Carabao Cup. Come on. Ya, baru kali ini kita pakai baju merah nih. 3 pertandingan sebelumnya selalu away. Jadi kita pakai baju biru terus. Nah, ini karena pertandingan final ya, mau bodo amat. Mau posisi kita di sebelah kanan, ya tetap baju merah saya. Kecuali kalau misalnya bajunya Hotspur juga sama dengan Liverpool warna merah juga, ya harus salah satunya yang ngalah dong. Gak mungkin bajunya sama warna merah. Susah dibedain, Pak. Oh, masih 30 tahun umurnya Egy. Kirain udah 31, cu. Udah masuk 2031 nih kan. Oke. Pau, Arthur, kasih ke Arthur lagi. Martial, Egy coba tadi flashing tapi digagalkan. Thiago lagi, Bennett, Bergwijn, aduh, Arnold, Merino, Martial. Di blok lagi, kebaca mulu dah. Joseph. Nah, ini juga nih, mantan rekannya Egy juga nih si Joseph. Bertebaran ya mantan ya. Begitulah kalau kita punya banyak tim ya, istilahnya Egy udah cukup banyak tim gede yang Egy pernah bela. Oke, Martial. Egy Maulana Fikri. Kasih ke Martial. Mantap. De La Cruz. Good. 1 gol untuk Liverpool.
PES terakhir kali ada lisensi UCL itu di PES 2018, bro. Terakhir kali ada lisensi UCL. Di PES 2019 itu nggak ada. Karena coba kalian ingat lagi, pertama kali FIFA ada lisensi UCL itu di FIFA 19. Di situ trailernya yang pertama itu FIFA 19 itu Cristiano Ronaldo masuk dari stadion, masuk ke lapangan. Di situ dia ngomongin soal Liga Champions. Nah, disitulah agak FIFA 19 itu lumayan naik daun juga pada waktu itu, karena memang ya mereka pertama kali mengumumkan bahwa FIFA udah punya lisensi Liga Champions. Dan bukan Liga Champions doang sebenarnya, Europa League juga termasuk kan, UEFA. Aduh dulu. Joseph. Di trailernya FIFA 19 itu yang diliatin Cristiano Ronaldo, kemudian Neymar juga. Tuh bintangnya FIFA 19 dulu. Oke, waduh. No, hey. Bennett. Loh, Yosef, offside kah? Offside dong harusnya. Yes, offside. Oke, cuman di PES 2019 itu ya udah banyak ini juga kan, mod Liga Champion gitu di PES, ya wajar sih, seperti biasa lah. Di PES itu enaknya memang karena ya banyak modder-modder gitu yang dengan senang hati buatin kayak real face pemain ataupun lisensi-lisensi liga yang tidak berlisensi, tidak berlisensi resmi ya, itu dibuatin semua. Itulah sisi Egy shooting, mantap. Yes, 1 gol juga. Good untuk Egy. Tapi entah mengapa ini ya, kalau FIFA itu sendiri saya perhatiin ya, kalau misalnya ada tim yang tidak berlisensi di FIFA itu, yang anggaplah kayak Juventus itu sama Roma kan, Roma. Jadi mereka tim besar yang tidak berlisensi. Tapi dengan gimana ya, dengan EA ini mereka cukup baik dalam memberi nama tim-tim yang tidak berlisensi gitu. Cukup kreatif mereka istilahnya bikin nama, dan selalu bagus. Contohnya yang Piemonte Calcio kemarin kan, di tahun 2020 pertama kali kan. Bukan tahun 2020, di PES 2020. Yang rilisnya itu tahun 2019 ya kan. Nah, di situ FIFA pertama kali memperkenalkan Piemonte Calcio. Nah, itu bagus banget menurut saya, walaupun ya itu sebenarnya hanyalah Juventus, tapi FIFA itu kayak dia membuat tim itu malah jadi kelihatan bagus walaupun nggak berlisensi kan. Sama juga dengan Roma yang baru-baru ini di FIFA 21 kan, Roma FC. Nah, itu bagus ya kalau FIFA. Kalau PES misalnya kayak kemarin lisensi AC Milan yang baru-baru ini diambil sama FIFA ya, jadi otomatis di PES itu nggak ada AC Milan, namanya Milano RN yang normalnya sebelum pakai patch itu Milano RN. Nah, itu kalian bisa lihat sendiri dari namanya aja, dari jersinya aja itu jelek banget gitu loh. Kayak nggak niat aja Konami bikin sesuatu untuk Milan itu yang diambil lisensinya, bikin yang lebih, yang keren dikit lah. Bajunya itu kayak polos doang, nggak ada B aja gitu. Tapi kalau di FIFA mereka kayak kreatif aja, mereka bikin bagus aja tuh jersinya segala macam ya.
Egy shooting. Oh. Oke, babak pertama kelar dan kita unggul 2-0. Wow, luar biasa. Yap, untuk masalah ini juga bukan real face namanya ya. Masalah face generic itu lebih unggul di FIFA sih. Karena kalau saya lihat dari segi face generic yang ada di PES itu benar-benar jelek banget. Face genericnya ya, nggak banget gitu. Tapi kalau misalnya masalah real face-nya, misalnya nih yang punya real face di FIFA, anggaplah Erling Haaland ya kan, atau Mbappe lah. Nah itu saya lebih suka, jujur aja saya lebih suka face-nya di PES. Ini balik lagi sih masalah selera sebenarnya. Saya lebih suka real face di PES itu dibanding di FIFA. Tapi kalau generik masih okean FIFA pak. Kalau misalnya generiknya. Offside. Jadi ini yang saya penasaran sih nanti di FIFA 22 sama PES 2022 karena itu kan udah next gen tuh, konsol next gen. Nah, itu dia tuh. FIFA sejauh ini yang saya lihat udah GG banget lah ya. Dari segi face untuk next gen itu, rambutnya segala macam itu, jenggotnya, kumisnya, gokil sih. Ini saya nggak tahu nih gimana PES lawan FIFA nanti. Kalau untuk next gen ya, konsol next gen, masalah real face itu udah menggiurkan banget soalnya. Ya dengan screenshot dengan kayak wajah-wajah Lionel Messi untuk PS5 itu dan lain-lain. Wah, gila keren. Wajahnya, oh my god, gol. Alisson diam aja. Wajahnya Alexander Arnold, ya kan? Itu keren sih. Cuman ya pasti beda banget lah nanti PES 2020 soalnya engine-nya baru juga kan. Itu sih yang paling ngaruh. Biar gimana pun ya engine pak yang paling ngaruh soal masalah grafik nanti kalau misalnya mereka rilis PES 2022. Tapi kita juga nggak tahu nih apakah FIFA nanti juga bakal merilis engine baru juga, menggunakan engine baru juga nanti pada saat FIFA 22. Soalnya kalau nggak salah sampai sekarang masih Frostbite ya. Engine-nya FIFA itu masih Frostbite. FIFA 21 ini. FIFA 21 untuk versi PS5 pun masih sama. Masih Frostbite. Tapi enak banget lah ya kayak gini sih. Ya, untuk FIFA 21 ini cukup spesial memang. Selain karena ada banyak fitur yang EA tambahkan di FIFA 21. Kita jadi kayak menikmati FIFA dengan dua versi karena nantinya ada FIFA 21 versi PS5 kan. Jadi itu perlu banget dikorek lagi, perlu banget kita lihat secara detail, kemudian juga ya berasa kayak ada FIFA baru rilis gitu. Padahal namanya kan cuma sama doang, FIFA 21 doang kan. Cuman bedanya ada versi barunya dan ya lebih baik pastinya dari FIFA 21 PS4. Gimana Fikri? Mantap banget. Nice goal. 3-1. Good job. Liverpool dan juga Egy. Wow. Jadi yang tadinya biasanya kan di tahun-tahun kemarin tuh. Anggap kayak FIFA 20 kemarin. FIFA 20 di tahun-tahun kayak gini 2021 bulan Januari ya. Bulan Januari itu kita udah pada bosan nih. Udah bosan nih main FIFA ya. Gini-gini doang. Gak ada yang baru selain nanti nge-hype lagi pada saat mau FIFA 21 rilis kan. Nah kalau yang sekarang FIFA 21 ini kita masih disuguhkan hal baru di bulan-bulan seperti ini di bulan Januari begini, Januari 2021
Februari ke depan itu kita masih disuguhkan hal baru, karena memang ya FIFA 21 versi PS5 baru dirilis kan untuk Indonesia sendiri. Memang di luar negeri kalian udah bisa nonton dari bulan 12 kemarin FIFA 21-nya, tapi untuk versi Indonesianya, resmi Indonesia itu kan PS5 baru dirilis kemarin. Jadi tanggal 21 kalau nggak salah FIFA PS5 versi Indonesia. Dan tentunya kalau udah rilis otomatis udah banyak nanti content creator yang di Indonesia mainkan FIFA 21 untuk sekedar ngetes grafiknya kah atau apapun itu gitu, memulai konten dengan FIFA 21 PS5. Pressing lagi, Egy Maulana Fikri. Halo Rafli Permana. Kalau real fast no debat. Next gen memang gak ada obat, nyata sekali di FIFA 21. Iya bro, gokil sih, keren. Saya harus akui itu Pak, keren banget. Saya udah nggak sabar sih sebenarnya, cuman sayang banget S5 susah banget didapat sekarang cu. Harus lebih bersabar lagi. Banyak sih yang jual tapi harganya itu loh bikin sakit kepala. Ada yang 15 juta, 13 juta. Padahal harga normalnya cuma 7 sampai 8 juta doang. Biasalah penjual ya, mau untung. Mereka beli banyak-banyak terus dijual lagi. Mentang-mentang barangnya dikit. Tapi mungkin tunggu sebulan lagi lah ya, bisa lah itu. Sebulan lagi udah mungkin udah normal tuh. Udah banyak yang jual. Pre-order PS5 sangat sulit. Iya bro, susah banget lah. Saya dapat satu toko juga dulu ya, untuk pre-order itu saya daftar. Saya dapatnya katanya di bulan Maret. Aduh, lama banget dong. Jadi saya cancel aja lah. Saya bilang saya mau cari-cari yang lain aja, kali aja nanti dapat yang bisa lebih cepet kan. Soalnya bulan Maret lama banget pak. Oke, Regero. Halo Om Delwit. Sensao. Oke, udah fix menang nih kita boy. Skip. Apakah bakal di crossing? Waduh. Thiago. Rashford belum pensiun, bro. Dia pindahnya ke Atletico di sini. Di series ini. Nunggu PS5 pas ready stock aja biar dapatnya cepat. Ya cuman masalahnya ready stock mungkin itu bulan-bulan 4 ke atas kayaknya. Ready stock. Atau bulan 5 maybe. Di toko Ferry Pratondo 8 jutaan. Ya dia mungkin ikut pre-order kloter pertama itu. Makanya dia udah dapat barangnya langsung. Yo yang baru bergabung silahkan di like dulu videonya. Ayo yang belum like di like dulu. Tembuskan dulu 100 like pertama. Udah 95 like itu. Dikit lagi. Gonçalves. Wings. Menang lah kita, sudah fix. Menang boy. Udah wasit. Tiup peluitnya wasit. Wasit. Hey wasit. Oke, itu dia full time. Yes, Carabao Cup akhirnya. Akhirnya Egy juga mendapatkan Carabao Cup. Jadi lengkap sudah gelar yang kita dapatkan di Premier League untuk Egy. Di MU kita juara Premier League. Kemudian kita juga menang Emirates FA Cup. Dan di Liverpool
kita berhasil memenangkan Carabao Cup. Itu artinya Egy sudah mendapatkan 3 gelar dari Liga Inggris ya, dari Inggris. Ibrahimovic udah pensiun bro. Bentar ya, saya ke toilet dulu. Nikmati aja dulu selebrasinya. Oke, angkat trofi cu, mantap. Ya walaupun kita kesulitan banget di Liga Inggris ini ya, kemungkinan besar kita cuman jadi runner up untuk Liverpool. Tapi setidaknya kita udah melengkapi koleksi trofi untuk Egy. Oke, dan kita bakal lanjut lagi ke pertandingan selanjutnya. Ini durasinya udah berapa lama nih? Oke, masih ada setengah jam lagi. 3-1. Oh, 10,0 Egy. 10 shot, 5 on target. Ya, walaupun kita kalah jauh dari segi possession. Tapi untungnya dari segi gol kita jauh lebih unggul. Oke, Spurs harus menelan kekalahan ya untuk pertandingan kali ini. Menikmati juara Carabao Cup. Iya, boy. Oke, batch. Oh iya ya, Om Deluit. Batch baru udah masuk silver dia. Main Among Us kapan, Bang? Nanti hari Minggu, bro. Main Player of the Tournament siapa nih? Egy, yes. Mantap. Egy kembali lagi. Player of the Tournament, dan untuk next match kita melawan Leeds United. Oke, Premier League. Dan kita juga ada lawan Tottenham itu ternyata. Intercept udah 99. Oh, congratulations. Egy lagi-lagi jadi player of the month. Oke. Gila. Oke, bentar. Ini mungkin saya pakai baju hitam aja ya. Nah. Oke, let's go. Langsung aja. Egy mendapatkan 3 gelar di kompetisi Inggris. Katanya yang pensiun ada regennya sudah pernah dicoba sama Bang Calvin Makaminang. Kayak regennya Cristiano Ronaldo dan Ibrahimovic. Oke. Ini dia.
main lagi. Thank you for attending today's match. Will you please welcome Liverpool and your Leeds United? Oke. Oh, Calvin Phillips. Let's go. Premier League lagi. Dan saya udah nggak sabar sebenarnya di babak 16 besar Liga Champions untuk leg keduanya ya. Kita di situ semoga bisa menang dan melaju ke quarter final. Oke, starting lineup dari Leeds United. Manuel Akanji, Nicolas Fernandes. Kemudian ada Karamoko Dembele. Dan untuk Liverpool sendiri, Mike Maignan, Alexander Arnold, Romagnoli, Pau Torres, Egy Maulana Fikri, Diego Jota, Arthur, Rodrigo. Diego Jota di tengah. DMF dia. CDM dia dipasang di sini. Oke, kita mulai aja kick off babak pertama antara Leeds United versus Liverpool. Sane. Oke. De Queiroz. Karamoko. Diego Jota kasih ke Egy Martial langsung over tetap ada Rodrigo di sana. Mantap. Sempurna sekali sundulannya De La Cruz. Ini baru Liverpool ya, di awal-awal langsung cetak gol. Mantap. Mantap banget sundulannya, Cuk. Nah, gitu baru. Ke Serdar. Oke. Relax. Waduh. Karamoko. Pedrosa. Corner kick. Sergio Lopez. Arthur.
Oke, Phillips. Karamoko. Ya, Romagnoli. Romagnoli kenapa tadi? Arthur. Oh, nice. Nice Egy tadi. Nah, Martial. Oh, bagus banget Rodrigo. Lincah sekali Rodrigo, boy. Oke, Diego Jota, Arthur. Wah, astaga. Gagal maning, Son. Malaysia. Sane. Oke, good. Egy shooting dan diblok. Bukan diblok. Ditepis sama kipernya, lagi shooting lagi. Sayang banget. Tendangannya Egy masih belum bisa masuk. Belum bisa bersarang di gawangnya Leeds United. Ayo yang baru bergabung, gas saja tombol like-nya dulu. Tampol dulu tombol like-nya. Fernandes. Martial. Wow, ada 2 orang di situ yang menghalangi tendangannya Egy. De Queiroz. Egy. Kasih aja ke Martial. Egy pelanggaran dong itu sih. Kartu lah sih ya. Kartu kuning jelas. Tuh. Ini bahaya sih kalau sampai Egy cedera. Halo Bunaya Ahsan, halo. Welcome. Tenang bebas nih. Apa kita coba tenang langsung aja ya? Janganlah terlalu kejauhan, Pak. Aduh. Oke, siapa nih? Udah banyak banget pemain yang tidak saya kenal. Waduh. Dembele. Stamina. Oke, itu dia. Babak pertama selesai dan skor dipimpin oleh Liverpool 1-0. Halo, welcome back fans garis keras Coach Justin. Selamat siang, udah tiba-tiba. Halo Octario, welcome. Oh, positionnya 71%. 29% doang Liverpool.
Tapi dari segi peluang ya, peluang gol ya mantap lah Liverpool 5 shot yang 4 on target pula. Di sini udah jam 3 sore, Bro. Udah jam 3 sore. Waduh. Egi. Kasih ke Karamoko. Bola terus. Ayo dong, Dela. Wih, Dela. Umpan ke tengah. Oh, aduh. Udah susah sekarang ya bola-bola crossing itu. Diblok mulu dari tadi. Come on, Rodrigo. Bagus sih kalau Liverpool ini di sini series ini ya. Dia beli Vinicius juga biar lengkap lah. Winger kiri kanan kita cepet-cepet semua. Martial. Ya elah, Martial. Mabok dia tadi. Malaysia. Sane. Ke Arnold. Rodrigo kasih ke Egi Maulana Fikri. Egi. Yota. Egi astaga, hey. Wah, hujan deras lagi nih, Pak. Tiada hari tanpa hujan di Makassar ya. Hujan mulu. Fernandes. Kayaknya udah mesti harus request pergantian pemain nih, udah kehabisan stamina. Sane. Serdar. Anak kampung sebelah pada mampir. Woi, ntar malam gua mau live, awas lu gak nonton. Tuh, nonton tuh live streamingnya Om Delut ntar malam. Biasanya kalau om-om yang live itu banyak ciwi-ciwi, boy. Jadi jangan lupa kalian nonton ya. Biar otak kalian pada seger itu kalau nonton live-nya Om. Hampir aja masuk itu. Kali aja antum beruntung dibeliin iPhone sama Om. Dikirain lu live main clearing sama wanita. Ditanya tuh ya kan, Om beliin iPhone 5 dong Om. Bukan iPhone 5 itu zaman dulu mah. iPhone berapa sekarang? 11, 12? 12 ya kayaknya. Om beliin iPhone 12 Om. Ya udah, makanya kalau mau dibeliin iPhone 12 ya udah di dalam dulu ya. Jangan di luar, di dalam. Ya ngerti lah. Yang ngerti pasti orang yang punya IQ tinggi kayaknya yang ngerti yang saya bilang tadi. Maksudnya masuk di dalam rumah Om dulu biar ngomong ya kan. Antum itu pikirannya memang ya, aduh, nggak bener ini emang. Namanya susah banget nih. Dequeros. Arthur, come on. Ayo lo Liverpool pertahanin, Pak ya. Pertahanin. Ini Egi udah diganti nih. Di dalam rumah kalau itu baru Octario pintar sih. Om Delut saudaranya Jordi. Saudaranya Jordi. Jangan-jangan omnya Jordi. Bukan saudaranya. Omnya, Pak. Jordi kan masih muda itu harusnya.
Jangan-jangan Jordi belajar dari Om Delwit nih Pak ya. Gak pernah nonton Jordi. FBI apa kabar? FBI. FBI, open the door. Open the door. Om Delwit panutan Jordi. Arthur, langsung dibawa aja Arthur tadi. Come on. Arthur. Loh. Jordi Alba. Martial. Akanji. Oke, itu dia. Full time dan kita menang 1-0, tipis banget, tapi kita punya 3 poin penuh. Itu aja yang penting sebenarnya. Harus dapat 3 poin penuh selama beberapa pertandingan terakhir bersama Liverpool. Lagian ini berarti udah mau masuk ke bulan keberapa nih sekarang? Ketiga ya? Keempat bahkan mungkin. Sebentar. Ya 5 shot ya, 4 shot target. Possession 50-50. Oke, simulate aja. Gua mau nanya ya, kalau misalnya cari pemenang giveaway. Aduh, lupa saya kemarin itu waktu giveaway FIFA 20 sama PES itu apa yang saya pakai ya? Yang di random itu kan, pemenangnya di random. Wah, babak 16 besar UCL nih udah. Sebentar, cek poin dulu lah di Premier League. Poin, kita lihat poinnya. Jauh bet ya, 6 poin cuk. Masih jauh. Ini berarti akhir bulan Maret berarti ya. Pertandingan terakhir di bulan... Oh, bukan. Belum. Masih ada satu lagi menghadapi Everton. Oke. Maulana, Liverpool, Manchester City. Oke, kita gas lagi. Langsung aja ya menghadapi Piemonte Calcio di leg kedua babak 16 besar Liga Champions. Oke, come on. Egy sudah diistirahatkan cukup lama, jadi harusnya ini staminanya full pada saat menghadapi Piemonte. Next lagi tanggal 19 nih boy. Kalau dibayar mau gue tapi cewek. Ya aing juga mau om. Aing juga mau. Kalau cewek mah. Kenapa nih si Pep? Sakit kepala dia kayaknya. Piemonte kasih baju, biarin aja baju kayak gini ya. Tadi kan kita ngalah pakai baju away. Jadi sekarang karena kita main di Anfield, ya udah kita pakai baju home. Dia pakai baju away aja, kecuali kalau final sih. Live chat hancur karena om. Donat lu om. skip. Kalau kata Nando sih, dia mau cowok asal ganteng aja gitu. Nggak tahu kalau Om Delwit apakah mau juga kalau cowoknya ganteng. Nando rusak Nando.
Kalau saya sih nggak mau, biarpun cowoknya ganteng kayak gimana pun nggak mau juga Pak. Masa kita main pedang-pedang kan nggak lucu Pak ya. Masa main Star Wars kayak gini? Star Wars kan nggak seru. Daripada main pedang-pedang ya sukanya main ular tangga aja Pak ya. Om mau dipanggil Nando. Bos Ramadan masih 3 bulan lagi. Oke, Anthem Liga Champions. Oke, itu dia tadi anthem dari Liga Champions. Semoga puasa tahun ini wabah terakhir ya. Amin, semoga cepat berlalu pandemi COVID-19 ini. Oke. Dan sama Liverpool. Steven Gerrard. Oke, itu tadi. Anthem dari Liverpool. Yap, bulan puasa tahun lalu sih nggak kerasa banget soalnya ini Pak. Ya sekedar apa ya? Kayak sekedar buat nahan lapar dan haus doang. Soalnya kayak ibadah-ibadah yang lain kayak sholat taraweh gitu kan, itu kan nggak di masjid semua kan. Soalnya lagi pandemi gitu, jadi kurang berasa gitu. Kita juga kayak jarang nemuin penjual di pinggir jalan yang jualan cendol, pisang hijau ya kan, kayak gitu, jualan-jualan kue-kue biasalah kalau Ramadan kan banyak yang jualan manis-manisan gitu. Kalau kemarin tahun lalu 2020 itu ya jarang, karena ya mau jual pun juga orang pada mikir kan, karena banyak yang nggak mau beli dengan alasan ya itu takut ini kan, takut dengan COVID itu. Jadi kurang berasa lah puasanya kemarin. Tapi semoga tahun ini udah normal lagi, walaupun pastinya bakal tetap aja protokol kesehatan kayak misalnya pakai masker segala macam itu pasti tetap masih berlaku. Tapi at least udah bisa sholat di masjid lah, beribadah di masjid itu. Gua kena slow mo. Ya yang bukan member memang ada slow mo-nya bro, 30 detik gitu. Zani Mazia. Hari kemarin ya kalau nggak salah ya, yang positif COVID itu udah tembus 1 juta di Indonesia ya. Udah memecahkan rekor lagi tuh, tembus 1 juta. Locatelli, Pau Torres, loh, wawan buta. Indonesia 1 juta COVID nggak ada giveaway. Ya kali, kalau 1 juta subscribers mah nggak ada giveaway, boleh-boleh aja. Ini mah COVID 1 juta di nggak ada giveaway.
Tapi ya alhamdulillah sih cukup sekarang, walaupun bisa dibilang banyak yang terjangkit, tapi jumlah pasien yang sembuh juga udah lumayan banget lah. Nggak sama di awal-awal waktu itu. Waktu di awal-awal itu kayak pasien yang sembuh itu susah banget. Istilahnya kayak banyak yang meninggal lah kayak gitu ya. Kalau sekarang udah cukup baik penanganannya. Jadi Arthur mantap, 1 gol. Yes. Jadi kemungkinan sembuhnya udah besar, dan memang kalau dilihat dari angka yang sembuh itu udah banyak banget lah ya. Biasanya itu yang meninggal itu biasanya karena memang dia memiliki penyakit yang cukup berat, penyakit bawaan yang udah cukup berat ya. Jadi makanya begitu kena COVID dia malah makin parah gitu. Tapi memang rata-rata begitu sih kan, soalnya ini bukan pertama kali pandemi kan, bukan COVID itu bukan pertama kali pandemi satu-satunya yang pernah terjadi. Ada berapa banyak virus waktu itu dulu yang memang pada awalnya memang mematikan, tapi setelah lama kelamaan ya waktu berlalu itu ya manusia juga akhirnya punya apa ya, imun tubuhnya itu makin kuat, dan kekebalannya itu untuk melawan virus malah makin bagus. Kayak gitu sih. Ada apa ini? Yang baru masuk bingung itu. Ada apa? Oke, Edward, jangan sampai Liverpool kebobolan, come on. Kita harus mempertahankan ini. Atau kalau mau sih lebih bagusnya nyetak gol lagi, Cuk. Ayo. Nah. Merino. Martial. Rodrigo offside tapi nggak ada apa-apa kok. Tidak apa-apa. Race. Tapi sebenarnya kalau masker itu sih saya rasa memang ya ada atau tidak adanya COVID-19 ini ya tetap aja sebenarnya masker itu bagus banget lah kita pakai kalau misalnya kita keluar rumah gitu, di jalan ya kan. Oh, hampir aja gol. Di jalan itu banyak banget debu, Pak. Kemudian juga kalau interaksi sama orang memang sebaiknya ya ada tidak adanya COVID tetap harus pakai masker sih. Kalau saya sih dulu nyamannya kayak gitu, makanya tiap keluar rumah pasti pakai masker, apalagi kalau naik motor kan pasti pakai masker, atau mungkin masuk di angkutan umum yang kayak naik bus gitu kan yang banyak orang dalam itu memang kayak gitu. Soalnya bukan cuman COVID doang yang menular lewat lewat mata, hidung sama mulut itu kan. Ada banyak penyakit kayak istilahnya orang batuk mungkin ya kan. Orang batuk itu kan satu kali mereka batuk itu kan mengeluarkan berjuta bakteri gitu ya, intinya kayak gitu, kuman gitu segala macam ya yang bisa menular ke orang lain. Jadi memang sebaiknya penggunaan masker itu memang dari dulu harus diterapkan sih sebenarnya ya kalau kita ngomongin masalah kesehatan. Ya karena kita nggak tahu aja gitu, maksudnya orang yang kita temani atau kita lawan bicara kita tuh apa aja, apakah orang normal ataukah memang ada penyakit lainnya, kan kita nggak tahu gitu. Sama memang ini juga sih kebiasaan untuk cuci tangan sebelum makan. Wah, memang semenjak COVID ini banyak banget yang berubah ya, yang tiba-tiba jadi rajin cuci tangan. Nah, itu bagus sih. Dulu mah asal mau makan ya paling
tangannya dibilas dikit, bahkan ada yang nggak cuci tangan sama sekali. Padahal sebenarnya kalau kita pikir-pikir ya memang tangan kita tuh kotor banget lah ya. Soalnya semua benda kita pegang tuh. Semua benda kita pegang. Ya pintu, gagang pintu yang istilahnya orang pegang semua kalau mau masuk, ya kita juga ikut pegang. Jadi otomatis ya memang kalau dipikir-pikir, waduh, kuman yang menempel di tangan itu banyak bener dah. Terus Sani Mazia, come on, Liverpool. Moncero. Rodriguez, ayo dong, jangan sampai goal away, berbahaya ini menit-menit 60. Edward. Yo, Diego Jota. Martial. Rodrigo. Kasih ke Egy aja. Let's go Egy. Arthur. Sani Mas Abel Ruiz. Edward. Diatta. Egy Maulana Fikri. Alexander Arnold. Oke, Egy. Let's go. Nice. Merino. Aduh, Locatelli. Abel Ruiz sekarang. Locatelli. Reis. Waduh, apa tuh? Offside ya? Oke, Mikel Merino diganti. Egy. Egy Maulana Fikri. Egy, come on. Kasih ke Diego Jota. Egy lagi boy. Nah, harus gol nih Pak Arthur. Apa yang terjadi? Arthur. Diganti dong Arthurnya langsung. Kesel mungkin sih Klopp ini. Oke, corner kick. Hampir saja gol kedua tercipta. Oke, Reis, Plata. Waduh, lagi ada perang. Makan dulu lah. Waduh. Hey, Liverpool, jangan. Oh, not safe.
Pergantian pemain dari Liverpool, siapa? Martial diganti sama Doherty. Oke. Kenapa mereka nggak ganti back aja ya? Biar pertahanan Liverpool makin kokoh aja nih, soalnya udah menit-menit akhir. De La Cruz kasih ke Doherty. Nah, Rodrigo. Nah, siapa itu di sana? Pedrosa dan Diego. Kena mistar. Diego Jota bergetar, Pak, gawangnya. Oke. Ayolah, kenapa lagi sih? Ya, pelanggaran dong. Ayo Liverpool. Oke. 3 menit di time. Egi Maulana Fikri sekarang melakukan serangan. Oke, Egi. Kasih aja ke Diego Jota. Doherty. Oke. Nah, udah fix kita lolos. Doherty. Egi, mantap banget. Nice goal. Wow, Egi Maulana Fikri. Good job. Mantap, dan itu dia. Full time 2-0. Lolos ke babak quarter final. Oke, kita lihat dulu. Egi kayaknya jadi man of the match semua. Luar biasa. Oh, Dortmund menang atas PSG 3-2, sengit sih. Waduh. Nah, ini dia untuk babak babak 16 besar ya. Babak 16 besar di sini Dortmund menang 4-2 atas PSG. Kemudian Liverpool 2-0 atas Piemonte dan waduh, Barcelona kalah dong. 3-1 dari Chelsea. Lens menang penalti 4-3 atas Hertha Berlin. Oke. Kemudian Real Madrid lolos. Waduh, MU gugur. MU gugur, boy. Kemudian Bayern menang 5-0. Padahal kan di leg pertama MU udah unggul 2-0 kan atas Madrid, tapi di babak kedua Madrid comeback dong. Hoffenheim 3-1 atas Porto dan Atletico Madrid menang 4-0 atas Napoli. Waduh. Oke. Ya, jadi kita lihat dulu ini apakah udah latihan oke, aman. Ya, jadi untuk melawan Everton ini di next live streaming aja, next episode ya. Ntar malam sih live streaming mungkin. Ya, Wolves ntar malam ya. Karena masih live streaming. Dan ini kita ada lawan Chelsea di quarter final Liga Champions. Dan ini bulan 4. Padat banget jadwalnya, ada berapa? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pertandingan. Ya, jadi itu aja mungkin untuk live streaming kali ini. Saya akhiri dulu sampai di sini karena udah 2 jam lebih. Thank you banget untuk teman-teman semua yang sudah menonton tadi, udah live videonya. Terima kasih juga untuk seseorang tadi yang udah donasi ya untuk Masjid dan juga PS5. Thank you banget. Dan moderator, terima kasih juga telah menjaga ketertiban chat tadi di live streaming ini. Dan untuk para member juga channel Asadikul Haq, thank you banget ya udah menjadi member di channel Asadikul Haq. Jadi itu dia aja dari saya dan sampai jumpa di live streaming berikutnya. Bye bye.